oknum ini nggak terima, terus pipa kita semua dirusak, lokasi sumber juga dirusak, sampai akhirnya kita dimediasi sama Pak Kades itu minta kepolisian yang mediasi, karena kalau nggak manggil polisi itu nanti kejadian-kejadian lagi. Ketika kita mendengar kata transisi energi, seringkali kita mengasosiasikan dengan perpindahan dari satu sumber energi ke sumber energi lainnya. Nah, yang sering kita dengar beberapa waktu terakhir ini adalah transisi energi menuju energi terbarukan. Nah, biasanya ini identik dengan energi sumber daya berbasis fosil, misalnya minyak, gas, dan batu bara, menuju energi baru terbarukan seperti surya, tenaga angin, atau mikrohidro, dan lainnya. Dalam berbagai diskusi, transisi energi identik dengan inisiatif atau kebijakan pemerintah. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik skala besar, misalnya yang di Sulawesi Selatan ataupun di Sumatera Utara. Sering juga transisi energi bicara terkait pendanaan dan investasi, karena memang pembangunan energi terbarukan itu membutuhkan uang yang cukup besar. Nah, kali ini mari sama-sama kita melihat model transisi energi lainnya di salah satu desa di Magelang, Jawa Tengah. Model transisi energi seperti apakah yang didorong di desa yang akan kita kunjungi ini? Dan bagaimanakah proses transisi energi tersebut dibangun? Saya Marwa, mari sama-sama kita kunjungi Desa Sugihmas. Desa Sugihmas secara administrasi berada di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Sugihmas berada di antara Gunung Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Meski namanya Desa Sugihmas, yang artinya kaya akan emas, namun ternyata tidak semakmur namanya. Karena hampir setiap tahun, warga Desa Sugihmas mengalami kekeringan air pada musim kemarau panjang. Saat ini saya bersama dengan salah satu pengelola Pamsimas di Desa Sugihmas. Pamsimas adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Halo Mas Agung, Ya. Salam kenal. Ini makasih ya kita udah bisa diajak untuk mengunjungi PATS ya. Iya. PATS itu kepanjangannya apa ya Mas? PLTS. PLTS? Iya, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, pembangkit listrik tenaga surya. Kemarin ini ada cerita kalau misalnya ini tuh beda kayak PLTS biasanya yang memang mensuplai listrik buat konsumsi ya. Iya. Tapi kalau ini apa Mas yang bikin beda? Kalau di tempat kami PLTS-nya itu untuk mengangkat air, Mbak. Karena latar belakangnya karena kekeringan, kemudian ada program bantuan air bersih, terus ada beberapa opsi itu kami pilih PLTS untuk menggerakkan pompa dari sini sampai ke Sugihmas. Inisiatif PLTS ini dulu didorong oleh siapa ya? Kalau awalnya dulu sih karena untuk PLTS-nya gitu. Untuk PLTS-nya itu yang paling mendorong itu Pak Kades, karena memang Pak Kades banyak cari alternatif, terus konsultasi juga sama provinsi itu tidak nggak ketemu yang pas gitu. Mau pakai sumur bor di tempat kami itu, kalau di bor itu kemungkinan air itu kecil sama lapisan batu yang terlalu tebal. Jadi akhirnya karena kepepet keadaan tadi, kita pakainya pengembangannya ke PLTS ini, karena memang ya ini cara satu-satunya, karena sebelum ada penawaran tanah itu sama sekali nggak punya alternatif lain selain ke PLTS ini. Waktu saya menjadi kepala desa, saya juga bingung, Mbak. Konsentrasi pertama itu karena saya masih terpancing dengan kondisi fisik di Desa Sugihmas. Jalan masih becek, ada kendaraan yang selip waktu itu,
selama 3 tahun saya menjabat, saya konsen ke pembangunan fisik. Ternyata itu sebetulnya penting, tapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kami pikirkan. Setelah itu kami sadar tahun 2017, 18, 19 Desa Sugemas mengalami kekeringan yang cukup begitu, dampaknya terlalu besar bagi masyarakat, Pak. Ya, nama saya Putri Andriani, biasa dipanggil Mbak Putri ya kalau di sini ya. Udah tinggal di Desa Sugemas sejak kapan? 2018 akhir ya. Berarti itu pas kekeringan banget gitu? Iya, pas kekeringan banget. Di sini itu kan kebanyakan airnya dari mata air langsung. Kalau yang ikut itu bikin mata air langsung itu masih ada kecil-kecil gitu. Terus kalau yang itu yang punya apa ya namanya embung atau apa gitulah. Ya itu kalau tempat airnya itu udah penuh, saya minta buat ditaruh di tempat airnya saya minta. Terus tapi kan lama-lama habis. Nah, saya airnya ambil dari, kalau di sini nyebutnya kolah umum di musola, di masjid itu. Dan setelah pakai ember itu Mbak, pakai ember. Berapa meter jalan? Ya deket, belakang rumah ini deket. Ya nggak sampai 1 kiloan, deket sih. Tapi ada juga yang sampai 1 kiloan pakai motor, sampai ada yang beli pakai mobil itu, ambilnya jauh juga ada. Bapak di sini tinggal dari kapan, Pak? Dari kecil? Nah, dari asasi Lahir di sini, Pak? asasi ini ya. Berarti memang kekeringan itu udah dari Bapak kecil dulu ya? Ya dulu lah itu ya, sakit itu mata air itu yang datang dari sini itu ke dasi sana diambil airnya dibawa pulang. Dulu kalau mau ngeten iki coba ngeten iki di salur niku saya pas rugi saya telah itu ya. Kalau niku siram saya niku mandi di sungai ngajari mata air itu pulang niku sudah botol kok sudah debu banyak. Sekarang tidak ada debu jalan itu tol. Itu dari sana orang memberi itu dari motor itu di jalan-jalan dan ngambil air dari motor. Kaling turun di kini ke ember itu. Gitu kami langsung jam 3 mau enten jam 7 jam 3 malam. Itu tiap hari, Pak? Nah, tiap hari kita urus dari kurang di sini itu dari Limbang dari motor banyak melalui sini nganter air. Nganter air. Berarti memang baru 1 tahun kali? Apa udah? Belum ada 1 tahun. Terus ini kan kita pakainya tenaganya langsung, jadi kita nggak ke baterai, tapi ini langsung ke pompa tanah. Oh, berarti ini bukan baterai aja ya? Bukan, ini controller panelnya. Berarti kan kalau misalnya nggak ada baterai, misal matahari nggak keluar berapa lama hujan gitu, berarti nggak naik air ya? Airnya nggak naik. Oh, tapi Nggak naik kalau nggak ada matahari yang cukup kayak sekarang ini pompanya mati. oh, Ya, ini mungkin nggak jalan gitu, karena saya nggak dengar pompanya di sana. biasanya ada bunyi air naik gitu. Ada bunyi itu suara pompa jalan. Kalau teknisnya sih sama, dari
dari panel ini dia dorong langsung ke ini kan kabel dari pompa ini, kabel dari panel ini dorong pompanya. Nyalain pompanya. Nyalain pompanya. Terus pompanya nyedot airnya itu. Iya. Ini kan sinar matahari agak redup ini. Kan ada beda suara pompa. Ini berarti tenaganya mulai turun. Tapi nanti kalau ini kena matahari yang terik lagi, ini nanti kita estafet ke pompa kedua. Di sana pakai standon 5.000 liter untuk itu, untuk apa? Untuk air berhenti kemudian dipompa lagi nanti sampai ke atas, ke yang paling atas. Oke. Boleh kita langsung cek ke yang pompa kedua aja ya Mas ya? Iya, siap. Yuk. Karena sensornya dilewati tadi, kabelnya dilewati, akhirnya gini motor pompanya kebakar. Jadi yang di sana, yang di ketiga, yang di pompa terakhir. Nah, kalau ini pompa yang keberapa Mas? Ini pompa yang ketiga. Jadi kan di sana pompanya nggak nyala, airnya tumpah-tumpah gitu. Nah, airnya nggak sampai sini karena pompa di sana nggak nyala. Nah, ini mungkin kena matahari tapi nggak jalan karena airnya nggak ada. Jadi satu dengan yang lain, walaupun pompa ini nggak ditunggu manual, dia punya cara sendiri buat nyala itu. Nggak mengeluarkan biaya orang untuk harus nunggu pompa gitu. Jadi berarti pakai sensornya aja itu ya? Iya, pakai sensor itu, makanya kenapa mahal sampai biayanya segitu itu karena memang pompanya juga canggih, sama pipanya juga seperti pipa yang lumayan bagus, sudah sesuai dari apa namanya, rekomendasi perusahaan. Alhamdulillah berkat semua ini dukungan masyarakat dan doa dari semua masyarakat, karena betul-betul air itu sangat kami butuhkan. Itu kami berawal dari 2020-21 kami bisa membangun jaringan pipa air bersih. Tapi alhamdulillah masyarakat begitu effortnya luar biasa, karena baik kerja bakti dan lain-lain, sampai yang merelakan lahannya untuk dibangun bak, untuk ketempatan pompa dan lain-lain, itu tidak ternilai bagi kami. Waktu serah terima saya sempat nangis, Mbak, karena syukur ya itu bercampur di situ, karena saya melihat begitu antusiasnya warga bergotong royong, dan 2021 sudah terbangun jaringan dari atas sampai bawah, walaupun belum sempurna, Mbak. Tadi Pak Kadis cerita juga 2018 itu kan terus masyarakat inisiatif buat sama-sama gitu ya, buat bangun. Ya. Pak Kadis ikutan gotong royongnya Pak? Ya, ikut. Gimana ikut. Pak? Boleh diceritain nggak? Ya, saya itu sudah perintah-perintah dari masyarakat itu sudah berkali-kali untuk kerja bakti. Untuk pasang peralon itu, peralon 100 meter untuk dipasang naik itu. Kalau di jalan itu berat sekali, ada halangan-halangan, bisa ada orang memacul atau membuang batu-batu, itu bisa pecah. Itu saya menggerakkan kepada masyarakat, ayo bergotong royong untuk membangun peralon supaya bisa naik, dimanfaatkan kepada masyarakat gitu. Pak Gung sempat nyebutin kalau misalnya ada yang gravitasi itu ya, dan itu tanahnya beli berarti ya? Beli, iya. Terus sempat ada konflik, itu konflik kenapa Mas? Itu konfliknya karena ada oknum yang merasa
itu kan punya keluarga yang besar. Terus ada satu orang, entah itu kakak beradik ya, atau bagaimana, tapi ini si A itu minta air ke adiknya si pemilik itu dulu. Nah, setelah itu kan tanah itu dibagi-bagi sama keluarga. Setelah tanah itu dibagi-bagi, akhirnya ada ini si pemilik yang menjual ke kita, yang menjual ke Sugihmas itu nggak boleh dia ambil lagi dari sana karena sudah dijual ke Sugihmas. Soalnya kayak gitu itu sering banget terjadi kalau di atas sana, Mbak. Memang secara kebutuhan semuanya butuh air, tapi airnya nggak mencukupi sebenarnya di atas itu. Tapi akhirnya kan konflik-konfliknya timbul. Oh, lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Jadi kalau ada misalnya ini sumber, tapi ada yang bukan haknya ngambil punya orang lain, itu pasti langsung konflik. Masyarakat Desa Sugihmas menggunakan tenaga panel surya untuk menggerakkan pompa air yang kemudian dihantarkan dan disebarkan ke dusun-dusun di desa setempat. Selanjutnya, mari kita dengar bagaimana respon beberapa warga dari Desa Sugihmas. Setelah adanya Pamsimas itu gimana? Itu dampaknya luar biasa banget, Mbak. Kalau ibaratnya itu dulu dari 0%, sekarang itu udah 100%, benar-benar 100%. Dari yang kita ngambil air dari mata air sampai sekarang tinggal puter air sudah sampai rumah. Di rumah langsung. Iya. Nggak berhenti gitu, Mbak? Nggak, alhamdulillah lancar, nggak pernah mati. Paling matinya itu kalau ada pipa yang bocor gitu, iya. Menurut Mbak, kerasa dampaknya kalau di rumah tangga nih dengan adanya air itu yang paling kerasa dampaknya siapa? Ibu, jelas. Nomor 1 jelas ibu, iya. Soalnya kalau ibu itu tetap nomor 1 air ya, Mbak. Apa aja pakai air, iya. Tetap yang paling terasa itu buat ibu. Yang paling banyak penggunaannya juga ibu juga ya, Mbak ya. Kalau bapak paling mandi, cuci motor apa gitu. Kalau ibu kan semua pakai air ya. Masak apa semua pakai air. Transisi energi yang kita lihat saat ini sudah berada di berbagai lini masyarakat. Tetapi seperti yang kita saksikan di Desa Sugihmas, transisi energi tidak melulu soal perpindahan sumber daya listrik, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyasar permasalahan sosial lainnya. Dalam hal ini adalah krisis kekeringan air. Dalam hal ini, EBT berbasis surya dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air yang kemudian mensuplai kebutuhan air bagi masyarakat setempat. Di Desa Sugihmas, model transisi energi yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat. Terlebih seperti yang kita saksikan di Desa Sugihmas, proses transisi energi tidaklah selalu berjalan mulus. Konflik kepentingan dan keterbatasan akses informasi seringkali menjagal upaya-upaya membangun inovasi berkelanjutan. Pun demikian, upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan tak mesti putus. Kolaborasi antara warga yang berdaya, pemangku kebijakan, dan juga komunitas sosial dalam membangun transisi energi yang adil dan berkelanjutan bukanlah tak mungkin. Ia dapat terjadi.